Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, kita ketemu lagi dalam acara ngabuburit untuk belajar bahasa Arab Al-Quran tingkat dasar. Dan mudah-mudahan ngabuburit kita betul-betul penuh berkah, mendatangkan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan dan saumnya makbul. Teman-teman, materi kali ini adalah materi yang sangat susah, tapi saya akan membuat sederhana untuk bisa dipahami oleh tingkat dasar atau orang yang belum pernah mempelajari. Namanya i'rab. Jadi i'rab itu apa? Nanti kita akan sampaikan. Ya. Kita akan sampaikan tentang i'rab ini dalam bentuk yang sangat sederhana, secara global dulu, tidak akan terlalu rinci. Apa itu i'rab? Kita seringkali mendengar satu kata dengan akhiran yang berbeda. Umpamanya kita mendengar kata Muhammadun, tetapi dalam keterangan yang lain jadi Muhammadan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau ada lagi Muhammadin. Nah, itu perubahan itu yang disebut dengan i'rab. Jadi teman-teman diajak untuk belajar perubahan itu. Kenapa bisa berubah? Kenapa bisa berganti? Karena emang dipengaruhi oleh kata yang lain yang disebut haraf kemarin atau kedudukan kalimat. Kalau di kita dalam bahasa kita, Muhammad sebagai subjek, Muhammad sebagai objek, Muhammad dimasuki kata depan, itu tidak akan ada perubahan. Tapi dalam bahasa Arab ada perubahan. Kita perhatikan Al-Quran ini, dan saya sudah beri warna khusus. Kaifa takfuruna billahi. Kata billahi, kita sering menemukan kata Allah itu Allahu atau Allaha. Di sini tertulis billahi. Wa kuntum amwatan. Suatu saat kita akan menemukan tulisan mungkin amwatun. Fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Al-ardi kita juga pernah membaca dalam ayat lain jadi al-ardu. Ada al-ardo. Jadi perubahan ini yang disebut dengan i'rab. Jadi kalau dulu orang, ya para santri saya lah pada khususnya ketika belajar i'rab, sesuatu hal yang sangat berat dan itu harus dihafal berupa syair gitu. Emang prosedurnya begitu, tetapi kita coba sederhanakan. Jami'an, mungkin kita bisa menemukan kata jami'in, jami'un. Summastawa ila sama'i pasawahunna sab'as samawatin wa huwa bikulli syai'in. Ada kata syai'in, saya beri warna pula, ada alimun. Perubahan an, in, un, atau i, a, u itu adalah yang disebut i'rab. Nanti lebih panjangnya kata takfuruna jadi takfuru saja, nunnya hilang dan seterusnya. Ini gambaran yang sangat dasar.
Kita lihat ayat berikutnya, ini masih di surat Al-Baqarah, bagian dari tadarus kita. Wa idh qala rabbuka. Kata rabbuka mungkin kita juga akan menemukan kata robu, roba, robi. Lil malaikati. Kita juga akan menemukan malaikatu, malaikata, dan sekarang malaikati. Ini ja'ilun fil ardi, tadi al-ardi juga ketemu lagi. Khalifatan. Khalifatun, khalifatan, khalifatin. Di sini khalifatan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allamal adamal asma'a. Ini ada dua kata al-asma'a, kata yang sama, tapi di al-asma'a yang ini pakai a, di bawah bi asma. Kita baca semuanya. Wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Mungkin di ayat lain kita akan menemukan ulaika humus shadiqun. Jadi shodikin atau shodikun ini adalah perubahan. Dan perubahan dalam bahasa Arab disebut i'rab. Saya kira teman-teman sudah paham seperti ini dari sisi pengertian umum. Apa sih yang disebut dengan i'rab? Ini barangkali kita dibutuhkan sebuah pengertian. Saya tuliskan juga pengertiannya. Al-i'rabu wa taghyiru awahiril kalimi li ihtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan wa taqdiran. I'rab ialah perubahan akhir kalimah. Karena ingat bahwa kalimah itu kata ya. Karena perbedaan amil yang menyuruh, yang masuk di dalamnya baik secara lafaz maupun kira-kira. Sekarang macam-macam i'rab. Ini hanya untuk diingat saja supaya kita mempermudah pemahaman berikutnya. Yang pertama ada bentuk rofa. Rofa itu apa? Yang jelas dari asal katanya di atas. Nah, salah satu cirinya nanti ada un yang tadi. Jadi kalau sedang un itu rofa. Tapi itu bukan bentuk rofa. Tetapi salah satu ciri dari rofa. Kemudian yang kedua nasab. Kalau sedang Muhammadun itu rofa. Kalau nasab Muhammadan. Yang ketiga yang disebut jar atau khafad. Jadi Muhammadin. Itu salah satu ciri. Sekali lagi, ketika kata Muhammad dalam bentuk rofa terbaca Muhammadun. Berarti domah di atasnya. Kalau dalam keadaan nasab jadi Muhammadan. Kalau dalam keadaan jar atau khafad jadi Muhammadin. Paham sampai di sini? Kemudian ada yang keempat bentuk jazm. Jazm itu hanya terjadi pada fi'il. Seperti tadi ada kata yaf'aluna atau ya'maluna. Nunnya hilang. Nanti ditambah dengan alif atau apa. Jadi yang jelas teman-teman pengertian dulu bahwa i'rab itu ada 4. Rofa, nasab, jar, dan jazm. Apa? Rofa, nasab, khafad, dan jazm. Salah satu contoh katanya ketika kata Muhammadun di nasabnya berubah jadi Muhammadan, di jarnya atau di khafadnya jadi Muhammadin. Atau tadi ada khalifatan.
Khalifatan ketika nasab, khalifatun ketika rofa, khalifatin ketika jar. Sedangkan di jazm hanya bentuk dalam kata kerja. Ini global secara umum. Rofa itu yang tadi kita sebut, rofa, nasab, khofa, jazm. Salah satu cirinya hanya untuk diingat saja, domah, wawu, alif, nun. Fathah, kasroh, alif, iya, dan hadfun nun. Ini tidak usah dimengerti karena emang harus dihafal dan berulang-ulang. Sekali lagi ciri rofa itu ada domah, ada wawu, ada alif, ada nun. Kemudian nasab itu ada kasroh, ada patah, ada kasroh, ada alif, ada ya. Dan hadfun nun. Kemudian untuk khofad itu ada ya, ada patah, ada sukun, ada hadfun. Jadi membuang, untuk jazm itu ada sukun dan hadfun. Jadi kalau khofad itu ya dan patah saja. Saya potong uraian ini sedikit-sedikit, dipotong-potong supaya terbaca karena bentuk gambar. Ropa terbagi 3. Bukan. Ropa salah satu cirinya adalah domah pada isim mufrad. Saya kira ingat ulang kata isim mufrad itu apa? Kata tunggal. Tadi kata Muhammadun. Nah, jadi i'rabnya ropa, cirinya domah pada kata Muhammadun. Kalau di sini contohnya ja'a jaidun. Kalau diganti jaidunnya dengan Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Yang kedua, jama taksir. Jama taksir, ja'at ar-rijalu. Nah, ar-rijalu itu jama taksir. Dulu saya menyebut contohnya syuhada, ulama. Nah, sekarang di sini contohnya rijalu. Rijal itu dari rojulun, duanya rojulani. Kemudian jama mu'anas salim. Jama mu'anas salim itu jama perempuan, ya, yang bentuk perempuan. Contohnya ja'at al-muslimatu. Kemudian pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang belum ditambah, artinya masih original. Karena dulu di episode sebelumnya untuk 2 yansuroni itu berarti sudah ditambah. Tapi ketika yansuru, kata yansurunya belum ditambah. Fi'il mudhari yang belum bersatu diakhirinya dengan sesuatu, maka yansuru. Itu cirinya domah. Kemudian yang kedua, wawu pada jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim nggak apa-apa. Jama' mudzakkar salim contohnya ja'a al-muslimuna. Kita sering mendengar kata muslimina, berarti tidak dalam keadaan ropa karena di sana ada wawu. Paham? Ketika kita sebut al-muslimuna itu ropa. Cirinya apa? Wawu. Karena kalau bukan ropa jadi muslimina. Jadi iya cirinya. Nanti ciri untuk nasab atau khofad. Sekilas saja ya, biar tidak terlalu rumit untuk ropa kali ini. Karena sebetulnya saya sudah siapkan semuanya. Ropa, nasab, khofad, dan jazm. Untuk sekilas saya sampaikan semuanya. Yang berikutnya itu alif untuk isim tasniyah. Tasniyah itu musana.
Musana itu 2. Ja'a al-muslimani. Datang 2 orang muslim. Apa yang menjadi tanda ropanya itu alif. Sebab nanti kalau bukan dalam keadaan ropa jadi muslimaini. Waktu itu saya pernah menerangkan ada walidani 2 orang tua, ada walidaini. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau dengan alif berarti dalam keadaan ropa. Ciri ropanya adalah alif. Kenapa dengan alif? Karena isim tasniyah. Nanti kalau di pesantren itu diuraikan satu persatu. Kemudian berikutnya nun. Pada af'alul khamsah ada ya'malani, ya'maluna, nunnya. Beda kalau di jama' mudzakkar salim itu wawunya yang jadi ciri. Kalau di fi'il dari fi'il yang 5 itu nunnya, yaitu pada fi'il mudhari'. Kemudian nasab. Sebenarnya ini kalau diulang-ulang insya Allah bisa. Jadi lihatnya harus diulang-ulang, diingat-ingat lagi, kemudian lihat contohnya, aplikasikan dalam Al-Quran. Nasab itu cirinya adalah fathah pada isim mufrad. Contohnya ro'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Nah, kita ganti karena itu istilah kitab Ajurumiyah Zaidan, kita ganti dengan ro'aitu Muhammadan, kita lihat Muhammad. Nah, ketika tadi ropa Muhammadun dan ketika nasab jadi Muhammadan. Pada jama' taksir ro'aitu rijalu tadi di ropa. Sekarang kalau di nasab cirinya patah jadi rijala. Kemudian fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Nah, di sini masih tertulis yan suru. Kalau dimasuki kata an itu seperti tu dalam bahasa Inggris. Jadi an yan suro. Jadi umpamanya aradtu an yansuro Jaidan. Nah, saya ingin menolong Jaid. Maka yansuru berubah menjadi a atau menjadi fathah. Karena fi'il mudhari yang belum berhubungan dengan yang lain. Kemudian kasroh. Kasroh itu pada jama' mu'anats salim. Jama' mu'anats salim itu apa? Yaitu jama' bagi perempuan. Kemudian alif pada asma'ul khamsah. Contohnya ro'aitu abaka. Nah, ini barangkali pengenalan baru. Kita sering mendengar kata abuka, abaka, abika. Yang berubah yang di tengahnya yaitu alif. Abuhu, abahu, abihi. Alif, wau, alif, dan iya berubah-ubah. Karena dalam keadaan nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi objek. Nanti kita terangkan. Kemudian ia menjadi ciri pada jama' mudzakkar salim. Ro'aitu al-muslimina. Saya melihat muslim. Saya melihat muslimin. Nah, asalnya muslimun. Ketika jadi subjek, sekarang jadi objek. Yang kedua, isim tasniyah atau yang dua itu. Yaitu ro'aitul muslimaini. Atau ro'aitul walidaini. Atau ro'aitul akhawaini. Nah, iya ini menjadi ciri untuk nasab. Kemudian hadzfun nun.
pada af'alul khamsah. Yadribani, yadribuna, maka nunnya hilang ketika dimasuki dengan an yadriba. Kemudian yadribu di Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Itu ciri hilang nunnya. Asalnya taf'aluna. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar. Jadi nunnya hilang. Itu salah satu ciri nunnya hilang. Kemudian khofad. Isim mufrad munsharif. Marartu bi Zaidin. Saya berjalan dengan, gitu. Saya ketemu itu pada karena ada bi, ada harap jar, asalnya Zaidun, tadi Zaidan, sekarang Zaidin. Ganti dengan bi Muhammadun atau Muhammadun tambahan bi jadi bi Muhammadin. Kemudian jamak taksir munsharif jadi marortu birijali, asalnya rijalu jadi rijala, sekarang rijali. Jamak muannas salim marortu bil muslimati, asalnya muslimatu di nasab muslimati dan di khofad juga muslimati. Marortu bi abika, ya, yang ini yang asmaul khamsah. Tadi abuka, kemudian jadi abaka, sekarang jadi abika. Kenapa? Karena ada bi. Bi itu harap jar. Jamak mudzakkar salim marartu bil muslimina. Nah, asalnya muslimuna, nasab muslimina, khofad juga muslimina. Pada isim tasniyah marartu bil muslimaini. Pada ropa muslimani, pada nasab muslimaini, pada khofad juga muslimaini. Isim ghair munsharif marartu bi Ahmada. Saya berjalan dengan atau melihat dengan Ahmad. Saya berjalan dengan Ahmad. Makanya Ahmada. Apa isim ghair munsharif? Kita lewat aja dulu, hanya yang jelas. Ahmada itu harus A. Jadi bukan urutan yang berubah-ubah sesuai rumus gitu maksudnya. Kemudian jazm. Jazm itu hanya pada fi'il. Yang pertama sukun pada fi'il mudhari sahih akhir. Jadi ketika yadribu, ketika nasab jadi yadriba, dan ketika jazam itu yadrib. Kemudian jadi sukun yang di bu-nya itu hilang, jadi yadrib. Kemudian af'alul khamsah. Lam yaf'ala asalnya yaf'alani atau yaf'aluna, maka yaf'alani nunnya hilang jadi yaf'ala. Yaf'aluna nunnya hilang jadi yaf'alu. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Ini pada fi'il mudhari yang di akhirnya itu ada huruf ilat. Huruf ilat itu seperti iya gitu. Jadi di akhirnya hilang. Seperti saya sampaikan, kita berikan gambaran sekilas secara umum dan nanti kita akan dipisah satu persatu dengan contoh-contoh yang lebih tegas. Hanya teman-teman yang budiman, yang jelas sudah pernah mendengar istilah i'rab itu dan saya buatkan sederhana. Kalau dibikin teorinya, dibacakan nadhumnya, kemudian saya jelaskan definisi bahasa Arabnya, itu akan sangat rumit. Jadi kesimpulan terakhir,
I'rab itu adalah perubahan akhir kata seperti Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Itu berdasarkan posisi kedudukan kalimat. Apakah sebagai subjek, apakah sebagai predikat, atau sebagai objek, atau karena dimasuki huruf yang mempengaruhinya. Seperti karena ada harap jar, atau karena ada harap-harap yang memerintahkan untuk berubah, atau karena kedudukan sebagai sifat dari yang lain. Seperti kata karena Allahi-nya i, ar-Rahmani ikut i, ar-Rahimi juga ikut i. Itu barangkali teman-teman, semoga kita bisa sampai ke buka puasa dan Allah memberikan keberkatan buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan sampai di ujung bulan Ramadan dan sepanjang hayat kehidupan kita. Sekian, billahi bisabillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.